Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM 2203036099. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah otomasi perpustakaan dengan tugas cara menginstal dan memodifikasi tampilan Slim. Nah, sebelum kita mendownload aplikasi Slim, kita itu harus mempunyai server yang namanya Apache dan database MySQL. Nah, kemarin kan kita sudah mendownload SAM. Nah, di dalam SAM tersebut sudah ada paket modul yang namanya Apache dan database MySQL. Tinggal kita aktifkan saja. Langsung saja kita buka SAM-nya. Kita aktifkan. Sudah aktif, kemudian langsung saja kita cari Slim-nya. Kita bisa googling Slim. Kita enter. Nah, ini kita klik yang paling atas. Nah, ini muncul tampilan Slim 9 bulian. Nah, nanti ini menggunakan Slim 9 bulian. Misalkan kalau mau menggunakan Slim yang versi sebelumnya, nah ini bisa klik ini view all version. Nah, di sini ada Slim versi Slim 8 Akasia, Slim 5 Meranti, Slim 7 Cendana, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menggunakan Slim 9 bulian. Langsung saja kembali. Nah, di dalam Slim 9 bulian ini ada file-filenya, ada portable Slim, ada source code. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai SAM, kita bisa menggunakan yang portable Slim. Ini ada 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah mempunyai SAM, kita menggunakan yang source code ini. Nah, sebelum kita mendownload Slim ini, kita itu harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada Apache Web Server version 2.4, kemudian ada MySQL version 5.7, dan lain sebagainya. Nah, kita bandingkan dulu apakah SAM yang kita miliki itu sudah sama dengan syarat-syarat ini. Nah, pertama kita buka Explorer. Nah, kita buka di drive C. Kita buka SAM. Nah, ini kita cari file yang namanya readme. Nah, ini ada readme D, ada yang readme N. Nah, kita buka readme yang N. Nah, ini sudah muncul. Langsung saja kita bandingkan. Nah, ini yang pertama ada Apache Web Server version 2.4. Nah, ini ada Apache 2.4. Nah, berarti kan memenuhi. Kemudian ada MariaDB-nya 10.4. Di sini MariaDB-nya version 10.3 di atasnya, berarti memenuhi. Kemudian PHP-nya di SAM ini 8.2. Nah, di syarat ini ada 8.1, berarti memenuhi. Baik, kita langsung close saja. Nah, langsung saja kita download yang source code. Nah, di sini ada zip dan juga ada yang tar. Di sini kita langsung saja download yang zip. Nah, ini sudah terdownload. Langsung saja kita buka filenya. Nah, kemudian ini filenya kita ekstrak terlebih dahulu.
Nah, ini ekstrakannya sudah selesai. Nah, kemudian kita copy, kemudian kita taruh di drive C, kemudian buka SAM, kemudian buka htdoc. Nah, sekarang kita paste di sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita coba buka, ini ada beberapa file banyak. Kemudian ini bisa kita rename, misalkan namanya slims underscore boolean. Nah, nanti nama ini itu akan digunakan di URL localhost. Nah, kalau misalkan nama ini itu kita rubah, otomatis di URL juga kita rubah. Baik, coba kita sekarang kemudian kita buat database-nya. Kita buka di localhost. Nah, sekarang kita buat database-nya terlebih dahulu. Ini create database, kemudian buat basis data, kita namakan misalnya library. Kita buat, nggak bisa, berarti library 1 misalnya. Kita buat Brazil, kemudian kita coba buka slimnya. Localhost, tadi kan nama foldernya kita bisa buka di ini slim underscore boolean. Nah, ini kita bisa di copy, kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini enter. Nah, ini adalah tampilan untuk instalasi slimnya. Kita bisa langsung get start, kemudian kita langsung next saja. Nah, di sini ada dua. Kalau misalkan kita belum memiliki slim versi yang sebelumnya, kita bisa klik yang hijau ini. Nah, tetapi kalau kita sudah memiliki slim versi yang sebelumnya, kita bisa upgrade my slim yang ini. Nah, ini kita yang install slim, disuruh memasukkan passwordnya lagi. Langsung saja terus run the installation. Nah, terus langsung saja klik go to my slims. Nah, ini dia tampilan dari slim 9 boolean. Baik, ini merupakan tampilan dasar dari slim 9 boolean. Kemudian kita akan memodifikasi tampilannya. Yang pertama, kita rubah dulu. Ini kan namanya kan Senayan, kita rubah menjadi sesuai yang kita inginkan. Caranya klik sistem, kemudian Senayan ini kita rubah menjadi misalkan UPT Pusat Perpustakaan. Kemudian nama perpustakaannya UIN Wali Songo. Kemudian kita simpan.
Nah, ini kita lihat dulu apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita langsung rubah ini logonya menjadi logo UIN Wali Songo. Nah, ini caranya untuk mengganti logonya. Kita bisa tambahkan file logo UIN ini, kemudian kita simpan, sudah tersimpan. Kemudian kita coba lihat apakah, nah ini sudah berhasil ya. Kemudian kita rubah nama alamat ini. Ini kan masih alamat Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Indonesia. Nah, kita rubah untuk alamat UIN Wali Songo. Nah, caranya itu kembali yang tadi, masih di sistem, kemudian di konten. Nah, ini kita klik di library information. Nah, ini kita edit saja, kita bisa hapus. Kemudian kita lihat di alamatnya ini, Perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, ini kan alamatnya, Kampus 3 UIN Wali Songo, Jalan Prof. Dr. Hamka. Nah, ini kita copy saja, kita paste di sini. Kemudian ada nomor teleponnya. Kita copy saja seperti tadi, kita paste di sini. Nah, ini kan ada fake number, tetapi di perpustakaan UIN Wali Songo ini tidak ada, jadi kita bisa hapus saja fake numbernya. Kemudian ini kalau di sini kan buka jam 8, kemudian istirahat jam 12 sampai jam 1. Kalau di UIN Wali Songo itu kita bisa lihat di bagian informasi. Nah, ini kita bisa langsung copy saja seperti tadi. Kemudian kembali lagi, ini kita hapus, kita langsung paste saja. Nah, udah. Kemudian kita samakan saja collection, kita copy, kita paste. Kemudian library membership, kita langsung copy saja. Nah, ini sudah, lalu klik perbarui. Nah, sudah sukses. Kemudian kita cek lebih dahulu ini, coba berhasil atau tidak. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian di bagian berita, nah ini sudah terisi. Kemudian langsung saja di bagian bantuan juga sudah. Kemudian langsung saja ke bagian pustakawan. Nah, ini kan belum ada data pustakawan, jadi kita bisa menambahkan misalkan pustakawannya siapa. Jadi langsung saja kita ke sini.
Kita bisa membuat user dengan klik sistem, lalu kemudian di pustakawan dan pengguna sistem. Nah, ini kita bisa tambah pengguna, kemudian nama penggunanya misalkan Rizka. Kemudian nama aslinya Rizka Amalia. Kemudian ini tipe keanggotaannya itu pustakawan. Kemudian surelnya ini alamat email. Kemudian ini ada foto pengguna. Kita langsung masukkan saja, misalkan kita pakai foto ini, langsung. Nah, ini langsung disimpan saja. Nah, ini berhasil. Kemudian langsung kita cek di bagian pustakawan. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian kita langsung lanjut saja di area anggota. Nah, di area anggota ini adalah untuk login member pustakawan. Nah, kita coba untuk membuat anggota perpustakaan. Caranya itu di sini ada menu keanggotaan, kita klik, kemudian kita bisa tambahkan anggota ini. Kemudian ID anggotanya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama anggotanya misalkan Amalia. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 2005 Maret tanggal 3. Anggota sejak misalkan sejak 2023 Juni tanggal 7 misalkan. Terus tanggal registrasi 2023 Juli tanggal 5 misalkan. Kemudian institusi misalkan di sini UIN Wali Songo Semarang. Nah, ini tipe keanggotaannya ada standar, kemudian jenis kelaminnya ada perempuan. Kemudian misalkan ini alamatnya ada di Demak. Kemudian kode posnya misalkan 59554. Kemudian alamat suratnya Demak. Kemudian nomor teleponnya misalkan kita karang saja. Kemudian foto, langsung saja ke foto, misalkan kita pakai foto yang sama aja kayak tadi. Kalau sudah, kemudian kita masukkan email dan kata sandi. Ini misalkan di sini memakai kata sandi Amalia 22. Kita ketik ulang Amalia 22, sudah benar. Kemudian perbarui, sudah berhasil.
Kemudian kita langsung buka saja ini atas selanjutnya Amalia 22, langsung masuk saja. Nah ini adalah tampilan untuk beranda anggota dari perpustakaan ini. Nah ini ada peminjaman terkini. Misalkan kalau kita saat ini sedang meminjam buku, ini ada nama buku yang saat ini dipinjam. Baik, kalau sudah kita langsung saja keluar. Sekarang kita kembali ke beranda. Baik, di modif selanjutnya kita akan merubah slideshow ini. Caranya yaitu cari di data C, kemudian klik same-nya, lalu htdoc, kemudian slims, kemudian di file template, lalu di default, kemudian di asset, lalu klik image. Nah ini gambar-gambar slide-nya kita ubah menjadi gambar-gambar perpustakaan Wali Songo. Caranya kita cari dulu gambar yang kita inginkan. Misalnya yang pertama ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah ini kita rename menjadi slide 1. Kita copy saja, kemudian kita delete. Nah ini menjadi slide 1. Enter. Kemudian baik, yang slide 2 udah. Kemudian lanjut lagi gambar yang ketiga, copy, kemudian kita paste di sini. Nah ini slide 3, kita rename, copy, terus yang ini kita rename juga, enter. Ini kita hapus, kemudian lanjut slide ke-4. Kita pakai gambar yang ini, kita copy, kita paste di sini, kemudian ini kita rename, copy, yang ini kita rename juga, kemudian yang ini kita delete. Nah ini slide-nya sudah ada 4. Coba kita cek apakah sudah berubah apa belum. Nah ini slide-nya sudah berubah. Kita lihat ini slide pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Berarti sudah berhasil. Lanjut pada modif yang selanjutnya, kita akan merubah bagian ini, maps. Nah ini mapsnya kan belum berubah di Win Wali Songo. Nah kita rubah, caranya bagaimana? Kita buka Explorer, kemudian di data C, kemudian di SAM, kemudian klik htdoc,
Slim, kemudian kita buka template, lalu default, kemudian kita klik yang tinfo.inc ini. Nah, kita itu bukanya pakai Notepad++. Nah, kemudian kita cari yang nomor 22 ini, map link. Nah, link ini adalah link dari maps perpustakaan ini. Nah, ini bisa dirubah kalau kita cari dulu link map UIN Walisongo. Nah, kita cari dulu Google. Nah, kita cari perpustakaan UIN Walisongo. Kemudian kita klik bagian maps. Nah, ini cara copy linknya, yaitu dengan klik share ini atau bagikan, kemudian sematkan peta. Nah, ini salin HTML. Nah, udah, kemudian kita paste di bagian ini. Nah, ini kita hapus dulu link yang ada di sini. Kita hapus. Kemudian kita paste. Nah, ini kemudian kita hapus yang ini, iframe sampai tanda petik 2 ini kita hapus. Ini kemudian di bagian belakang nah, ini kita bisa hapus mulai ini sampai sini. Kita hapus. Nah, kemudian kita bisa langsung save. Nah, ini kita udah simpan, kemudian kita langsung cek saja apakah sudah berubah apa belum. Nah, ini sudah berubah di UIN Walisongo Semarang. Nah, ini kemudian kita bagian ini UPT Pusat Perpustakaan, terus Lorem Ipsum ini kita bisa ganti dengan alamat UIN Walisongo.
Caranya itu kita kembali ke Notepad, di bagian klasik map di sini. Nah, ini kita bisa ganti dengan alamat UIN Walisongo. Nah, kita cari dulu alamatnya di library UIN Walisongo. Nah, ini kita bisa langsung copy saja. Nah, ini kemudian kita langsung paste di sini. Nah, ini kita hapus mulai dari sini sampai ini sampai BR ini, sampai titik kita hapus, kemudian kita langsung bisa paste. Nah, ini kemudian ini kan ada BR. BR itu merupakan istilah dari bahasa pemrograman, yaitu enter. Kemudian ini nomor teleponnya kita bisa ganti. Kita bisa copy ini nomor teleponnya. Nah, di sini. Oh, ini ngopinya ke nomor telepon udah, kemudian di sini ada fax, tetapi di perpustakaan UIN Walisongo nggak ada, jadi kita bisa hapus saja. Nah, ini BR-nya kan ada 2, kita bisa hapus 1. Nah, udah, coba kita save. Kemudian kita lihat di sini, berhasil. Nah, ini sudah ganti dengan UPT Pusat Perpustakaan Kampus 3 UIN Walisongo. Jalan ini udah, nomor teleponnya udah. Nah, untuk modif yang selanjutnya kita akan menampilkan, ini kan tulisannya UPT Pusat Perpustakaan saja. Nah, kita akan menambahi di bawahnya kan seharusnya ada nama perpustakaannya UIN Walisongo. Nah, kita akan menambahi. Caranya di tema, kemudian kita klik kustomisasi. Nah, ini kan nama tambahan perpustakaannya kan, ini kan tulisannya sembunyikan. Nah, ini kita klik tunjukkan, kemudian kita simpan. Berhasil. Coba kita cek. Nah, ini sudah nampak UPT Pusat Perpustakaan UIN Walisongo. Nah, ini selanjutnya kita akan merubah bagian ini. Tentang kaminya kan ini masih di Slims. Nah, kita akan rubah pada tampilan UIN Walisongo. Nah, kita buka dulu library UIN Walisongo. Nah, ini udah. Kemudian kita pada tentang kami ini kita bisa misalnya menggunakan visi UIN Walisongo. Nah, ini kita copy saja, kemudian ke ini tema, caranya kayak tadi, kustomisasi. Nah, kita cari saja tentang kami ini, kemudian yang ini kita delete, yang tadi kita paste. Nah, udah.
Kemudian kita langsung simpan. Berhasil. Coba kita cek. Nah, ini sudah berubah tentang kaminya menjadi Pusat Perpustakaan Ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan penelitian. Mungkin cukup sampai sini saja tutorial memodifikasi tampilan Slims. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.